Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita kembali lagi. Oh, bukan kembali lagi ya. Ini adalah pertama kalinya kita podcast bareng tim Inforeng Tegal Gede. Ini podcast perdana. Nah, makanya di podcast perdana ini aku ada bintang tamu yang spesial ini. Ya, kita ketemu dengan ketuanya Kim. Jangan salah ya, yang di sini itu bukan nama aslinya. Ini harusnya dipanggil Sudarmawan, tapi karena nggak mau dipanggil Sudarmawan, dipanggilnya S. Mawan. Jadi kita ambil nama simple, singkat, ya begitu. Betul. Jadi namanya simple, tapi jangan sampai keleset. Kalau S. Mawan bukan jadi S. Wawan loh ya, ini beda ya nanti ceritanya. Ini ada M-nya, ada tetap unsur M huruf depan. Ada unsur M-nya di sini. Nah, ini bagi yang penasaran, ini adalah seragamnya ini, seragamnya Kim. Nah, ini seragam ini memang baru dikukuhkan kemarin kita nih ya, kawan. Kemarin tanggal berapa itu? Kalau nggak salah hari Minggu, nggih? Kemarin tanggal 30. Betul. Yang dikukuhkan itu langsung dari Diskominfo. Betul. Dan ini seragam, ini tidak satu paket dengan udengnya yang ada di atas ya. Ini udengnya ini sendiri. Nah, ini kita aksesoris beli sendiri ini. Jadi bukan bagian dari Kim ini. Aset ini ya. Ini aset ya. Ini aset ini. Mungkin boleh Pak, nanti suatu saat dianggarkan gitu. Semuanya pakai udeng gitu. Bukan, ini kan gimana? Saya ada alasan tersendiri Mas. Kenapa saya pakai udeng gini? Untuk menutupi sebagian kebotakan saya ini Mas. Begitu intinya ada saya. Jadi biar gak kelihatan mencolok. Saya pakai udeng gini-gini. Yang kelihatan ya dari belakang jangan ada ya. Jangan ditahan senyumnya itu, ayo keluarkan dari mana nanti keluar dari bawah. Dari sakit perut nantinya. Well, ini tadi ketuanya. Nanti di episode berikutnya bakalan ketemu dengan anggota yang lainnya. Tapi karena ini dengan ketuanya, monggo silahkan. Ada kira-kira yang mau disampaikan. Sebenarnya Kim Inforeng Tegal Gede itu apa sih? Ini apa jenis UMKM apa ya sebenarnya itu? Yang dimaksud dengan Kim ini kan komunitas informasi masyarakat. Komunitas informasi masyarakat. Ini yang khususnya berada di Tegal Gede, wilayah Tegal Gede. Namanya Kim Inforeng Tegal Gede. Betul Mas Arif. Nah, itu Inforeng lah, aku wong Solo ya Pak. Reng itu, ngerti ini reng itu apa reng? Kalau reng itu kan dalam arti kita ngambil sedikit bahasa Madura. Kan mayoritas, ya bukan mayoritas, bagian penduduk yang tinggal di lingkungan Tegal Gede ini bermacam-macam. Ada yang Jawa, ada dari Madura. Lah itu nanti kita gabungkan jadi satu. Dalam arti reng itu orang, bahasanya itu orang. Reng itu oreng. Reng itu oreng. Oreng. Ya itu dalam bahasa Indonesia itu orang. Jadi informasinya orang Tegal Gede. Betul seperti itu. Luar biasa. Kim Inforeng Tegal Gede. Lah Kim ini kalau di Tegal Gede itu sudah lama Pak? Apa sudah 2 tahun apa 3 tahun gitu? Sebenarnya gini Mas Arif, Kim ini ya masih seusia jagung. Seusia jagung? Iya betul. Jagung apa dulu ya? Jagung tua ya? Nah kita jagung yang baru nanam. Jagung yang baru nanam. Kim ini didirikan pada tanggal 25 Juli. 25 Juli. Iya. Berarti baru tahun ini belum ada setahun ya Pak? Belum ada setahun. Man meskipun baru seusia jagung, Kim Inforeng Tegal Gede ini nggak bisa dianggap remeh Mas Arif. Kenapa itu? Iya, karena kita baru berdiri beberapa bulan saja, kemarin sudah mengikuti serangkaian lomba dan alhamdulillah itu juga kemarin kita terakhir itu tembus ke tingkat provinsi. Luar biasa. Ini aku yang kaget padahal aku ya bagian Kim, aku ini dari Surabaya. Ya jadi Kim ini betul katanya Pak Wawan tidak bisa dianggap remeh ya. Kemarin kita alhamdulillah bisa berangkat ke Surabaya mewakili Jember, Kabupaten Jember bersama Kim Terto Gumitir yang dari Sidomulyo. Kita berangkat di sana berkompetisi dengan 15 kabupaten yang ada di sana. Nah itu tadi yang barusan Batu itu kayaknya lupa disebut ya ini. Itu juga bagian dari anggota juga. Ya kemarin itu juga berangkat, yaitu nanti Mas Bokoro. Nah ini
Pak Baskoro ini nanti juga punya program khusus yang namanya itu mancing shock. Nanti episode berikutnya, makanya ikuti terus di podcast Kim Inforeng Tegal Gede. Nah, kemarin sempat rame nih Pak, terkait masalah Kim dan panitia 17-an. Nah, kebetulan kita itu kan kemarin ada beberapa prestasi, lalu kita disematkan semacam ID card, pengukuhan, lalu ada seragam. Beberapa orang mempertanyakan, ini ada orang baru dari RT yang lain, bahkan bukan menjadi bagian dari panitia 17-an kok langsung naik panggung. Ini sebenarnya beda apa sama ya antaranya Kim Inforeng Tegal Gede dengan panitia 17-an? Nah itu, monggo. Kan panjenengan juga ini bagian dari pengurus. Gini Mas, untuk tim dari tim ini kita sengaja mendatangkan beberapa dari wilayah. Oh gitu. Ini memang diambil. Nah, kita setiap wilayah itu sengaja kita panggil contohnya, untuk. Nah, contohnya itu ada yang dari luar itu seperti Bu Eva. Bu Eva dari RT mana? Bu Eva itu kalau nggak salah dari RT 2 RW 2 ya, RW 2. Dia kan termasuk yang punya atau selaku UMKM, penggerak UMKM Tegal Gede. Makanya kita masukkan. Nah, kita masukkan dia. Nah, sedangkan kalau di panitia JJS, panitia JJS itu kita dari kalangan RT RW. Oh gitu. Betul. Jadi semua RT, ketua RT dan ketua RW itu dilibatkan. Dilibatkan. Tapi kalau Kim ini enggak. Kim ini enggak. Kita sengaja mungkin yang memang dari ketua RT itu kalau enggak salah kita ini ada 3 orang. Oh gitu. Nah, yang lainnya kita rata-rata dari luar semua. Jadi mana saja itu Pak? Kalau yang dari basisnya ketua RT. Ini ada yang dari Aturaden, terus ada yang dari Jambuan atau Kerajaan Timur, ada juga yang dari mana ini Dam 3. Dari Dam 3. Iya. Ini sambil ngetes ini. Ini sambil ngetes Pak Ketua Kim Inforeng Tegal Gede. Mari kita tes. Ketuanya kan panjenengan. Betul. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya namanya Pak Ivan Syahbana. Wah, luar biasa. Ini dari mana ini Pak Ivan? Pak Ivan ini dari Baturaden, Jalan Baturaden, betul. Ini dia sekretarisnya, sekretarisnya. Lalu siapa bendaranya, Pak? Untuk bendaranya kita ngambil pemuda sekitaran kelurahan, namanya Mas Khotib. Mas Khotib. Kita memanfaatkan juga potensi dari pemuda. Memang basisnya dari Karang Taruna, betul. Basisnya dari Karang Taruna. Lalu yang berikutnya UMKM-nya. UMKM sengaja kita mendatangkan atau menggandeng Bu Eva karena Bu Bu Eva. Bu Eva kan dia kan sudah pengalaman, istilahnya sudah malang melintang di dunia UMKM. Wis malang melintang. Iya. Jadi usahanya banyak sih. Jalannya itu panjang sudah. Betul. Jadi kalau katanya orang Madura, nyap-sap kemana-mana. Gitu. Makanya dari situlah kita mengajak beliau, menggandeng beliau. Alhamdulillah beliau merespon dengan merespon untuk kita ajak gabung. Lalu setelah dari UMKM, media sosialnya siapa ini? Untuk media sosialnya kita sengaja dari dari Mas Arif sendiri karena dari Mas Arif kita juga kemarin mohon maaf ya kemarin saya menghubungi jenengan ini termasuk dada. Jadi saya malam datang ke rumahnya Mas Arif, Mas ini ada dibentuk. Pertama saya nggak tahu kalau ini cerita. Ini juga cerita. Pak, ceritanya. Pertama gini, terbentuknya gini secara singkat. Pertama ini saya ini dipanggil Bu Anita atau Bu Circle dari kelurahan. Circle apa itu? Kalau wong Solo nggak ngerti Circle. Sekretaris kelurahan. Betul. Beliau datang ke saya, nanya, Pak Wan, ini ada lomba video yang harus diwakili Kelurahan Tegal Gede. Betul. Pada waktu itu saya nggak nyantol. Saya pikir video itu ya seperti perlombaan video-video seperti kemarin yang singkat, Pak. Setelah saya dapat
apa namanya undangan, saya terima, saya taruh di rumah dulu. Bahkan sempat lupa saya itu, Mas. Waduh, ya itu, Pak. Iya, lupa mungkin ada 2-3 hari. Nah, baru karena waktunya mepet, Bu Anita WA ke saya. Pak Oman, gimana untuk kegiatan videonya? Aduh, iya saya lupa, Bu. Betul. Akhirnya buru-buru saya langsung hubungin jenengannya malam-malam itu. Kita malam-malam beliaunya tidur kita bangunin. Kalau nggak salah itu hampir 10 malam itu. Iya betul. Jadi kita bangunkan Mas Arif ini, kita diskusi sebentar. Setelah dilihat dari undangan itu, ternyata bukan undangan, lomba video. Iya lomba video. Suruh bikin SK. Langsung ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, lalu ini nama organisasinya siapa, kayak apa gitu. Wah yo kaget aku rek. Yo boy jam 10 wayahe turu malah ditutup kon guys. Bahkan kita malam itu juga harus bisa mendapatkan anggota. Iya, makanya ya alhamdulillah. Alhamdulillah semalam kita langsung bisa merekrut semua anggota meskipun lah mereka dalam keadaan ngantuk atau payah sebagainya, tapi melalui Kim ini, kegiatan Kim ini mereka bersedia dan juga siap berpartisipasi. Akhirnya kita hubungi satu persatu dan terus dibuatkan SK yang dari Pak Lurah, langsung dikasihkan ke kita, kan gitu waktu. Terus langsung itu habis tahu tuh langsung kompetisi. Langsung kompetisi itu betul. Sampai hari ini, guys. Ya betul. Sampai hari ini. Kemarin kita mengumpulkan terakhir itu untuk kompetisi APW atau Anugerah Pewarta Warga. Nah ini nanti videonya bisa kalian lihat di Instagramnya kita. Lalu nanti untuk video bloopersnya atau behind scene-nya itu sumpah lucu banget, kalian bisa lihat di short videonya YouTube-nya Kim Inforeng Tegal Gede. Betul. Jadi yang perlu digarisbawahi Pak, bahwa panitia 17-an kemarin itu dengan Kim Inforeng Tegal itu beda ya. Beda. Betul. Winginannya aku ditagih ya. Yo, aku ki panitia aku ya ora dikei seragam iki piye. Aku iku lho Pak, iku ketua yo. Kebetulan kan gini Mas Arif. Kemarin itu kan pada saat pengukuhan dari Diskominfo itu prosesinya bersamaan dengan kegiatan puncak pentas seni. Kan gitu. Betul. Nah, jadi kita sekalian sudah kegiatan ini kita lakukan bareng-bareng itu karena kenapa? Mumpung ada Bapak Camat yang menghadiri juga. Kita juga mengundang dari Diskominfo kemarin untuk menyematkan dari ID card itu. Meskipun secara SK kita sudah resmi pada tanggal 25 Juli, tetapi untuk pengukuhannya sendiri kita ada di tanggal 30 September. Betul. Bersamaan dengan gerakan G30 SPKI. Iya. Sebenarnya gimana ya? Risi-risi gimana gitu sebenarnya. Tapi ya bangkit ini. Habis itu kan langsung ini kesaktian Pancasila. Iya, betul. Jadi itu juga momennya bagus sekali Mas. Kenapa? Berlangsungnya dengan Hari Kesaktian Pancasila kita dikukuhkan. Otomatis kita juga ikut sakti. Dan mudah-mudahan Kim ini bisa melampaui Kim yang lain. Khususnya dari Tegal Gede ini. Harapan kita seperti itu semuanya. Makanya itu kita butuh dukungan dari semua masyarakat Tegal Gede khususnya untuk mendukung Kim Inforeng Tegal Gede ini. Jadi sejauh ini guys, buat kalian yang belum tahu bahwa Kim Inforeng Tegal Gede itu kita ada di bawahnya Kominfo dan websitenya sendiri kita sudah ada ya Pak G. Dan alhamdulillah sampai podcast ini dibentuk itu kita masih berada di peringkat nomor 1 top website di Kabupaten. Betul ya, tepuk tangan ya. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke pemirsa podcast YouTube Kim Inforeng Tegal Gede. Jadi untuk pemirsa, monggo dukung kami, bantu kami dengan cara like. Bukan ketik SMS ke 3. Bukan like dan kita enggak seperti audisi Mas. Like dan subscribe. Di Instagram
Atau juga nanti di video YouTube-nya Info Kim Tegal Gede. Jangan lupa. Bantuan jenengan itu sangat berarti bagi kita. Ya, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah berusaha membuat berbagai macam konten yang diupload di websitenya, di YouTube-nya, tapi kalau nggak ada yang lihat, ya buat apa kan? Iya, percuma Mas Arif. Dan Kim Info yang Tegal Gede ini kedepannya nanti kita akan mensupport juga potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat. Betul. Entah itu UMKM-nya, entah itu sanggar tarinya, dan kegiatan-kegiatan yang mungkin kalian baru ngerti bahwa ternyata Tegal Gede itu enek kegiatan yang mancing sok-sok misalnya gitu. Loh, ternyata yang Tegal Gede itu enek sanggar pasir jaranan. Betul. Nah. Mungkin kedepannya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu untuk kita aja. Cukup itu. Nanti kalau kita cerita banyak, kayaknya nggak kebagian ini. Nah, ini iya teman-teman yang lagi nunggu ini. Betul. Giliran sembako. Iya, soalnya bukan bantuan bantuan beras. Mereka nunggu giliran podcast juga. Betul. Insya Allah dalam bulan ini, mungkin dalam season 1 kita akan mengeluarkan 20 episode. Jadi jangan sampai ketinggalan. So thank you, gitu ya. Terima kasih Pak Wawan untuk rekaman hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.